Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Apa kabar anak-anak ustazah? Insyaallah dalam keadaan sehat ya. Sehat, tetap semangat ya, tetap semangat walaupun kita masih daring ya. Intinya tetap bersyukur apapun keadaannya ya anak-anak ustazah ya. Dan insya Allah siap untuk memulai pelajaran kita hari ini, pelajaran prakarya. Anak-anak ustazah, jangan lupa untuk selalu mencatat di setiap kali pertemuan kita. Nah, jadi ustazah memang tidak memberikan buku, tapi cukup setiap kita bertemu, setiap pertemuan anti catat. Nah, kan videonya kan bisa di download terus anti catat, tonton berkali-kali biar lebih paham ya. Nah, baru buat catatannya. Jadi jangan sekali melihat video langsung dibilang anak nggak paham. Tidak, ternyata kita butuh untuk melihat sesuatu itu berkali-kali ya kan. Ada sebagian orang yang mungkin sekali aja langsung paham. Nah, anak-anak ustazah, kita masih di bab 3 ya. Di bab 3 kita masih di teknologi konstruksi miniatur rumah ya. Kita percepat di bab ini. Nah, kemarin kita udah belajar, kita sudah masuk materi mengenal istilah teknologi ya anak-anak ustazah ya. Nah, Nana Ustazah sudah paham apa itu istilah teknologi ya kemarin tuh ya. Sudah adalah di catatannya ya. Silahkan dibuka lagi catatannya. Sekadar kita mengulang sekilas ya. Nih, teknologi konstruksi miniatur rumah. Nah, baik. Nah, mengenal istilah teknologi dah. Kemarin kita sudah belajar apa itu teknologi. Nah, silakan dibuka lagi catatannya. Nah, kita juga sudah belajar jenis-jenis teknologi ya. Nah, anak ustazah ada nama teknologi peralatan rumah tangga, apa saja yang termasuknya ke situ sudah ada. Terus ada teknologi produksi. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam teknologi produksi sudah kita pelajari. Nah, mudah-mudahan ada di catatan ya. Kalau tidak ada di catatan silahkan diulang lagi. Nah, terus ada namanya teknologi transportasi. Nah, apa saja? Nah, itu dia. Ada lagi teknologi komunikasi. Nah, apa-apa saja yang termasuk ke dalam teknologi komunikasi, teknologi konstruksi, apa saja. Nah, sudah kita pelajari. Nah, di bab 2 kita akan belajar tentang teknologi konstruksi. Baik, anak-anak ustazah, yang pertama kita masuk ke bab 2 yaitu B, teknologi konstruksi. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah perkembangan teknologi konstruksi. Nah, pada awalnya anak-anak ustazah, pada awalnya manusia itu hanya memanfaatkan apa?
apa yang ada di alam sebagai tempat tinggal, sebagai jalan, sebagai jembatan ya kan, sebagai sarana dan prasarana lainnya ya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, sebagai contoh ya, pada zaman dahulu manusia menggunakan gua sebagai tempat tinggal. Jadi tidak di rumah-rumah seperti kita sekarang. Jadi yang ada gua ya kan, yang batu-batu yang di dalamnya ada ruang gitu kan. Nah, mereka akan tinggal di situ, yaitu tadi karena mereka hanya memanfaatkan apa yang ada di alam. Nah, namun seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan ya anak-anak ustazah ya, manusia itu mulai memanfaatkan apa yang ada di alam juga. Namun sudah mulai membuat infrastruktur dan bangunan dari apa? Dari batu, tanah, kayu ya kan. Dan lain sebagainya. Kalau tadi mereka betul-betul menikmati saja apa yang di alam, ada gua dan mereka tinggal di gua. Namun terus berkembang teknologinya ya kan, ilmu pengetahuannya. Nah, mulai lagi batu yang ada di alam, tanah yang ada di alam, kayu yang ada di alam. Nah, mulai dibuat menjadi infrastruktur atau bangunan. Nah, itu tadi perkembangan teknologinya ya kan. Nah, untuk ilmu pengetahuan teknologi anak-anak ustazah juga mengalami perkembangan yang sangat pesat ya. Nah, pada akhirnya manusia itu mulai menggunakan bahan-bahan olahan hasil rekayasa. Nah, kalau tadi betul-betul memanfaatkan apa yang ada di alam, namun dengan ilmu pengetahuan teknologi, nah yang dimanfaatkan adalah bahan-bahan olahan hasil rekayasa. Ya. Hasil rekayasa dari bahan alam ya, entah itu industri yang dinilai memiliki kekuatan, keindahan dan kepraktisan yang lebih tinggi ya, itu tadi. Nah, sebagai contoh lagi, nah misalnya ya, dahulu ya sebagian masyarakat Indonesia menggunakan bilik kayu atau bambu sebagai dinding rumahnya ya. Jadi mungkin anak-anak ustazah melihat rumah zaman dahulu, dindingnya masih kayu atau bambu. Nah, akan tetapi ya saat ini hampir sebagian besar masyarakat Indonesia ya telah banyak memilih tembok yang terbuat dari semen dan batu bata sebagai dinding rumahnya. Nah, semen dan batu bata ini anak-anak ustazah adalah salah satu contoh produk rekayasa. Nah, kalau dulu semen itu masih dia berupa bukit gitu kan, tanah di bukit gitu. Kalau sekarang dengan ilmu pengetahuan diolah sehingga menjadi semen ya, bubuk semen, anak-anak ustazah paham ya. Nah, kalau batu bata itu juga begitu, kalau dulunya cuma lempengan tanah gitu ya kan. Nah, dengan produk rekayasa dicetak sehingga membentuk batu bata. Kemudian semen dan batu bata tadi dipasangkan sehingga menjadi sebuah dinding rumah. Nah, dan dipakai untuk dinding rumah menggantikan pemakaian kayu dan bambu tadi. Nah, paham ya maksud ustazah ya? Nah, itu tadi perkembangan teknologi. Nah, setelah itu anak-anak ustazah, yang kedua kita masuk ke jenis-jenis proyek konstruksi ya. Proyek-proyek konstruksi. Nah, bangunan, anak-anak ustazah tahu bangunan ya? Tahu. Nah, bangunan itu merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi ya, konstruksi. Nah, banyak dari masyarakat kita mengartikan ya bangunan itu adalah rumah ya kan, bisa juga gedung ya, atau bisa juga jembatan ya, atau juga bisa sarana dan prasarana lainnya. Nah, ini anak ustazah, mau rumah, mau gedung, mau jembatan atau sarana prasarana lainnya itu termasuk pekerjaan konstruksi. Nah, untuk pekerjaan proyek bangunan atau konstruksi ya anak-anak ustazah memiliki ruang lingkup, yaitu wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi, yaitu yang menyatu dengan tempat kedudukan baik yang ada di atas atau di bawah tanah atau di air.
Nah, di sini anak-anak ustazah, pekerjaan proyek konstruksi dibagi menjadi 4 jenis ya. Nah, yang pertama itu ada yang A, proyek konstruksi bangunan perumahan atau pemukiman. Ya. Jadi kalau ada perumahan-perumahan ya, dan rata-rata kita sekarang sebagian besar masyarakat Indonesia itu tinggal di perumahan-perumahan ya hampir separuh lah kalau ustazah rasa. Nah, itu merupakan masuk ke kelompok proyek konstruksi bangunan perumahan atau permukiman. Nah, ya. Terus yang kedua ada yang namanya proyek konstruksi bangunan gedung. Nah, ya, bangunan gedung. Nah, anti lihat gedung-gedung sekian tingkat, misal ada 24 tingkat gitu, atau hotel-hotel yang tinggi gitu ya kan. Nah, itu termasuk ke dalam kelompok proyek konstruksi bangunan gedung ya. Nah, jadi ada yang kelompok perumahan ya kan, ada bangunan gedung. Nah, yang ketiga ada yang namanya proyek konstruksi teknik sipil. Nah, apa saja yang termasuk ke situ? Nah, misalnya anak-anak ustazah ya, proyek pembangkit listrik. Nah, itu termasuk ke dalam kelompok proyek proyek konstruksi teknik sipil. Ya, terus adanya proyek jalan raya, proyek jalan kereta api ya, proyek bendungan dan proyek pertambangan. Nah, itu termasuk ke dalam proyek konstruksi teknik sipil. Nah, kelompok yang keempat ada yang namanya proyek konstruksi bangunan industri ya. Proyek konstruksi bangunan industri. Nah, untuk proyek konstruksi bangunan industri ini ya anak-anak ustazah ya, dia membutuhkan keahlian khusus ya, keahlian khusus di bidang perencanaan ya, terutama menyangkut desain dan konstruksinya. Nah, apa saja yang termasuk contoh-contohnya? Nah, contohnya seperti perusahaan minyak, perusahaan farmasi, perusahaan kimia. Nah, itu termasuk proyek konstruksi bangunan industri ya. Paham ya anak-anak ustazah ya? Baik. Nah, setelah jenis-jenis konstruksi tadi ya, jenis-jenis proyek konstruksi yang kedua, kita masuk ke bagian 3. Yang ketiga yaitu fungsi teknologi konstruksi ya. Nah, untuk teknologi konstruksi anak-anak ustazah memiliki fungsi yang sesuai dengan peruntukannya ya. Maksudnya di sini adalah contohnya, maksud peruntukan itu adalah misalnya proyek tempat tinggal ya. Nah, proyek tempat tinggal berfungsi sebagai tempat berlindung manusia dari segala cuaca. Nah, pada saat ini tempat tinggal itu dapat bisa berupa rumah tinggal, boleh ya, apartemen, villa atau maupun kondotel. Nah, sementara teknologi konstruksi berfungsi untuk mendukung pekerjaan dan aktivitas manusia ya. Nah, contohnya kantor, gedung, toko, dan lapangan. Ya. Nah, selain itu anak-anak ustazah, teknologi konstruksi memiliki fungsi untuk mempermudah transportasi dan komunikasi dalam konstruksi, seperti contohnya di dalam konstruksi jalan gitu kan, jembatan, rel, kereta api. Nah, itu tadi ya, ada yang sesuai dengan peruntukannya, ada yang sesuai dengan fungsi ada yang fungsinya untuk mendukung pekerjaan dan aktivitas manusia, terus ada yang untuk mempermudah transportasi dan komunikasi. Nah, itu fungsi-fungsinya tadi ya anak-anak ustazah ya, fungsi-fungsi dari teknologi konstruksi. Nah, baik, selesai kita di perencanaan konstruksi. Nah, masuk kita yang bagian C. Yang bagian C adalah membuat produk konstruksi miniatur rumah. Nah,
Nah, di dalam membuat sebuah produk konstruksi miniatur rumah, nah hal-hal yang harus diperhatikan adalah adalah mengenal bagian-bagian dasar sebuah rumah. Nah, bagian-bagian dasarnya apa saja? Rumah itu, nah, anak-anak saya paham. Yang namanya rumah pasti ada namanya atap, itu dasarnya. Ada yang namanya dinding. Nah, awalnya itu harus ada lantai sebenarnya, lantai dan pondasi, ya, baru tegak dinding. Habis itu ada atap. Itu adalah bagian-bagian dasar dari sebuah rumah, ya, anak-anak ustazah. Nah, nanti kalau sudah ada tegak, udah ada dindingnya, udah ada lantainya, udah ada dindingnya, udah atapnya, terserah di dalam rumah itu mau kita sekat atau tidak, itu terserah. Nah, namun bagian dasarnya anak-anak ustazah sudah paham, ya, kalau membuat rumah apa saja yang harus ada. Harus ada lantai, harus ada dinding, harus ada atapnya, pintu. Nah, pintu juga harus ada, pintu, jendela. Coba anti perhatikan rumah anti sekarang. Perhatikan apa saja yang ada di rumah, bukan alat, ya, dasar dari rumah itu ada. Coba anti bayangkan kalau dindingnya tidak ada, apakah itu disebut rumah? Atau coba anti bayangkan kalau sengnya kita copot, apakah itu dinamakan rumah? Tidak, ya. Nah, jadi bagian-bagian dasar rumah itu tadi sudah, ya. Nah, lantai, dinding, atap, pintu, jendela. Nah, jadi kalau kita membuat produk konstruksi miniatur rumah, jangan merupakan yang paling utama kita kenal adalah bagian-bagian dasar sebuah rumah. Setelah itu apalagi? Yaitu mengidentifikasi bahan, alat, serta teknik pembuatan yang dapat kita gunakan untuk membuat sebuah konstruksi miniatur rumah tadi. Baik, yang pertama kita masuk dulu ke bagian mengenal bagian-bagian rumah tadi, ya, anak-anak ustazah, ya. Bagian-bagian rumah itu ada. Yang pertama termasuk ke kelompok bagian bawah atau dasar. Nah, ya. Nah, bagian ini terletak di bagian bawah, ya, atau disebut juga lantai. Nah, lantai sebuah rumah dapat terbuat dari berbagai macam, ya, anak-anak ustazah. Ada yang langsung tanah, boleh, ada yang keramik juga bisa, ada juga yang dari kayu dan lain sebagainya. Nah, hal ini adalah tergantung kepada keinginan para pemilik rumah itu sendiri. Nah, itu bagian dasarnya. Nah, setelah bagian dasar kita harus mengenal bagian tengah atau ruangan rumah, ya. Nah, bagian ini terletak di bagian tengahnya, ya, anak-anak ustazah. Bagian ini terdiri dari dinding, pintu, jendela, dan ruang kamar. Nah, itu ustazah bilang tadi, kalau tidak ada dinding tidak namanya rumah. Nah, terus ada juga pintu, ada jendela. Nah, itu bagian tengahnya, ya. Nah, idealnya anak-anak ustazah, idealnya sebuah rumah itu memiliki 5 ruangan. Apa saja? Ada ruang tamu, ada ruang tidur, ada ruang keluarga, ada kamar mandi, dan ada dapur. Itu idealnya. Tapi kalaupun tidak lengkap, tidak apa-apa, ya kan. Namun ini adalah syarat idealnya. Nah, setelah itu bagian bawah atau dasar tadi, ya. Terus yang B ada bagian tengah, ya. Apa saja? Ada ruangan tamu mungkin, ya. Terus ada yang C. Yang C itu bagian atas. Apa yang terdapat di atas rumah kita? Yaitu atap. Nah, layaknya anak-anak ustazah, layaknya seperti helm, ya, atap itu, yaitu melindungi kepala kita dari segala benturan. Nah, begitu juga dengan rumah, atapnya itu melindungi kita dari cuaca panas, cuaca hujan, ya. Jadi dia memberi perlindungan intinya. Nah, fungsinya melindungi rumah yang bagian bawah, ya kan, dari radiasi panas, ya kan. Radiasi panas berlebih bisa melindungi dari hujan, ya kan. Nah, itu atap. Nah, bagian atas sebuah rumah ini anak-anak ustazah biasanya terdiri dari ada atapnya, ya, ada ring baloknya, ya kan. Ring balok itu untuk kita menempelkan atap itu. Terus ada plafonnya. Nah, plafon itu kalau anti melihat ke rumah anti bagian atas entah warna putih atau warna apa dari triplek atau apa, itu namanya plafon. Terus ada konsol, ada selasar, dan ada pergolanya. Nah, itu bagian-bagian dari atas rumah. Baik, itu tadi kita sudah mengenal bagian-bagian dasar rumah yang pertama.
Nah, yang kedua anak-anak ustazah, kita masuk ke mengidentifikasi alat dan bahan yang dapat kita gunakan di dalam membuat miniatur konstruksi bangunan tadi. Nah, ya apa yang kita butuhkan, alat dan bahan. Nah, kita pilah dulu masuk ke mana yang masuk ke dalam kelompok alat, ya. Nah, yang masuk ke dalam kelompok alat itu misalnya di sini ada penggaris. Nah, penggaris merupakan sebuah alat yang dapat digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Dan ustazah yakin anak-anak ustazah tahu dengan yang namanya penggaris. Nah, penggaris kita butuhkan di sini ya. Jadi untuk mengukur. Nah, setelah penggaris, apalagi gunting. Nah, ya, gunting kita perlukan. Setelah gunting ada yang namanya cutter atau pisau cutter. Nah, kalau gunting fungsinya adalah untuk memotong bentuk garis lurus atau pola melingkar. Nah, kalau pisau cutter anak-anak ustazah fungsinya hampir sama dengan gunting ya, tetapi cara penggunaan kedua alat ini berbeda ya. Nah, harus hati-hati kalau memakai pisau cutter. Nah, untuk pisau cutter ini anak-anak ustazah harus kita garis bawahi adalah kita harus teliti ya, harus konsentrasi dalam memakai pisau cutter. Setelah itu ada yang namanya kuas. Nah, kenapa harus ada kuas? Yaitu untuk mengecat miniatur rumah kita ya, rumah yang kita buat ya, agar menjadi lebih indah pada saat diberi warna. Ya, anak-anak ustazah ya, itu kuas. Setelah alat ada yang namanya bahan. Kita sudah masuk ke alat. Alat apa saja? Ada penggaris, ada gunting, pisau cutter dan kuas. Sekarang kita bahas tentang bahan. Nah, apa saja termasuk ke dalam bahan di dalam pembuatan konstruksi miniatur ini? Yang pertama ada polistirena atau styrofoam ya. Nah, kita pahamnya styrofoam ya anak-anak ustazah ya. Dan kalaupun kita beli, kita bilangnya styrofoam. Nah, styrofoam ini memiliki nama asli ya, polystirena foam ya. Telah dikenal luas oleh masyarakat kita ya. Kita tahu styrofoam ini tidak hanya untuk membungkus makanan ya anak-anak ustazah ya, namun juga bisa kita manfaatkan di dalam membuat karya kerajinan. Nah, bahan ini ya di awalnya keberadaannya dimanfaatkan sebagai bahan isolator pada bahan konstruksi bangunan. Namun perkembangannya zaman ya, styrofoam ini banyak digunakan untuk membuat miniatur konstruksi ya anak-anak ustazah ya. Nah, setelah styrofoam ada namanya korek api. Nah, korek api atau disebut juga dengan geretan atau pematik ini ya, sebuah alat untuk menyalakan api sebenarnya ya anak-anak ustazah ya. Nah, dia banyak dijual di toko-toko atau warung-warung ya, dan biasanya memakai kotak. Nah, korek api ini dapat kita gunakan untuk membuat sebuah miniatur rumah sederhana ya, dengan bantuan lem dan triplek. Nah, selain styrofoam ternyata korek api juga bisa pakai untuk membuat miniatur rumah. Setelah itu kita bisa memakai yang namanya stick es krim ya anak-anak ustazah ya. Stick es krim ya merupakan sebuah alat yang biasa digunakan sebagai pegangan dalam sajian es krim. Jadi anak-anak ustazah jangan sampai pula kalau ustazah suruh membuat miniatur rumah, anti kumpulkan dulu ya kan, anak makan es krim dulu, kumpul-kumpul tidak. Orang ada ternyata sekarang ada dijual namanya stick es krim dalam bungkusan ya. Jadi ada banyak stick es krim di situ. Nah, jadi tidak harus menunggu anti makan berkali-kali es krim baru bisa membuat miniatur konstruksi miniatur tadi. Nah, selain itu ya anak-anak ustazah, stick ini juga memiliki banyak manfaat di bidang kesenian ya, karena keunikan dan keekonomisannya. Nah, stick es krim ini ya telah banyak digunakan untuk membuat bingkai foto. Biasanya karya kerajinan, entah itu bingkai foto bisa dari stick es krim, hiasan dinding bisa ya, miniatur rumah bisa, vas bunga bisa. Nah, banyak yang bisa kita buat kerajinan dengan menggunakan stick es krim. Dan ingat, salah satunya adalah miniatur rumah.
Setelah itu kita bisa menggunakan yang namanya kardus ya. Anak-anak ustazah tahu kardus ya? Kalau nggak tahu silahkan dilihat gambar ini contoh kardus. Nah, kardus ini merupakan salah satu barang ya yang biasanya kita gunakan sebagai bahan untuk melindungi atau mengemas suatu produk ya, selama dia distribusi dari produsen sampai ke konsumennya. Nah, untuk kardus dibuat dari bahan dasar berupa kertas ya, kertas aslinya yang mudah rusak. Jadi kalau dia kena air dia bakal hancur. Nah, sekarang anak-anak ustazah, kardus ini juga banyak digunakan sebagai bahan untuk keterampilan ya. Jadi untuk kardus ini ada juga dijual per lembar sebenarnya ya anak-anak ustazah ya. Nah, bisa kita manfaatkan untuk membuat keterampilan, termasuk membuat konstruksi miniatur tadi. Setelah itu ada yang namanya triplek ya anak-anak ustazah. Nah, triplek atau kayu lapis ya, terbuat dari kayu solid yang diolah menjadi beberapa lembaran tipis atau lapisan kayu ya yang searah seratnya. Nah, disusun saling melintang antara lembaran bawah secara bersamaan dengan perekat khusus sehingga didapatkan bahan yang kuat ya. Sehingga didapatkan bahan yang kuat. Nah, untuk kayu lapis ini banyak digunakan untuk pekerjaan konstruksi ya. Namun, kita juga bisa memakainya untuk membuat konstruksi miniatur rumah sederhana ya anak-anak ustazah ya. Banyak juga triplek ini dipakai untuk buat mebel-mebel ya. Kalau tidak memakai kayu, misalnya tidak memakai kayu padu, bisa memakai triplek ya. Nah, triplek ini ukurannya juga macam-macam ya anak-anak ustazah, mulai dari yang tipis sampai yang tebal ada ya. Namun kalau kita untuk membuat konstruksi miniatur rumah, kita buat yang tipis saja. Nah, setelah itu perekat. Apa yang kita butuhkan? Perekat. Nah, perekat yaitu digunakan untuk dalam kegiatan seni dan kerajinan ya. Contohnya untuk membuat konstruksi miniatur rumah ini ya anak-anak ustazah ya. Nah, perekat ini dapat digunakan diantaranya ada namanya power glue ya kan, ada double tape ya, tahu double tape anak-anak ustazah. Nah, ada juga selotip. Nah, itu bisa kita gunakan salah satu perekatnya ya. Dan lain sebagainya, sebenarnya masih banyak sih jenis perekat yang ada, namun sebagai contohnya itu tadi ada power glue, double tip atau selotip. Nah, kalau anak-anak ustazah memakai perekat-perekat jenis yang lain boleh, tidak masalah asal memakainya sesuai dengan alatnya. Jadi jangan sampai pula anak-anak ustazah memakai styrofoam misalnya tapi salah memakai perekat, nah membuat si styrofoam tadi bisa rusak. Nah, selanjutnya anak-anak ustazah, yang bagian 3 kita belajar teknik membuat miniatur rumah. Belajar teknik pembuatan miniatur rumah. Nah, anak-anak ustazah, teknik dasar yang biasa digunakan untuk membuat sebuah miniatur rumah adalah teknik persambungan. Ya, teknik persambungan merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menyambungkan atau menggabungkan dua buah benda atau lebih. Nah, ada dua jenis sambungan ya, dua jenis sambungan yang umum dikenal. Yang pertama ada namanya sambungan tetap, terus ada atau permanent join. Terus ada yang namanya sambungan tidak tetap atau semi permanen. Nah, untuk sambungan tetap ini anak-anak ustazah merupakan sambungan yang bersifat tetap sehingga tidak dapat dilepas selamanya. Jadi dia betul-betul menempel, tidak lagi dilepas kecuali dengan merusaknya terlebih dahulu. Nah, itu baru dia terlepas. Jadi kalau sudah kita lepas, dia tidak akan berguna lagi karena dia sudah rusak. Nah, contoh sambungan ini misalnya anak-anak ustazah sambungan dengan paku keling. Nah, kalau misalnya kita paku atau kita las, nah itu jenis sambungan tetap atau permanen. Nah, yang kedua apa tadi? Itu sambungan tidak tetap atau semi permanen. Nah, sambungan ini anak-anak ustazah tidak tetap merupakan sambungan yang bersifat sementara, ya. Tidak tetap ya, sementara, sehingga masih dapat dibongkar pasang ya selagi masih dalam kondisi normal. Oh, habis. Nah, baik, itu tadi tentang teknik pembuatan miniatur. Nah, baik, insya Allah kita di semester 2 ini kita akan membuat
praktek ya anak-anak ustazah ya. Kita akan membuat konstruksi miniatur rumah, tapi mungkin pertemuan berikutnya baru ustazah jelaskan. Maka di bab ini tolong diperhatikan betul alat-alatnya apa saja yang bisa kita pakai ya kan. Tadi kan ustazah sudah jelaskan bagaimana teknik pembuatannya. Nah, sudah ada sebagian ustazah jelaskan contoh di sambungan-sambungan tadi. Nah, insyaallah di pertemuan berikutnya akan ustazah buat lebih jelas lagi, dan nanti akan ustazah kasih tahu apa-apa saja alat dan bahannya ya. Jadi bersabar, cukup pelajari materi hari ini. Silahkan kalau sekali tonton tidak paham, ditonton lagi, di-download dulu ya, di-download baru ditonton lagi, silahkan boleh. Nah, baik, kita cukupkan hari ini sampai di sini. Kalau ada yang kurang paham, silahkan anak-anak ustazah bertanya. Ustazah tidak marah, malah senang ya kalau ada anak-anak ustazah yang bertanya. Ustazah tunggu ya. Baik, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.